Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Jadi saya lihat status WA seorang kawan ya, dan saya rasa ini perlu kita bicarakan ya supaya tidak banyak yang salah ya, memahami dalam beragama. Bunyi status WA-nya sebenarnya menarik ya. Kalau kita lihat ya, bunyinya seperti ini ya. Agama itu mudah, tidak perlu diedit, cukup copy and paste ya, cukup copy paste lah. Itu kemudian ditampilkan Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya saja ditampilkan, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Nah ini para pemirsa ya, seolah-olah beragama itu cukup ya, kemudian melihat ya, jadi nggak perlu diedit nih ya, cukup copy paste. Nah, Rasulullah bagaimana, kita copy terus kita terapkan zaman sekarang, kita paste, sudah selesai ibadah seperti itu. Nah, itu harus kita bantah karena banyak sekali kelemahannya di situ. Yang pertama ya, terus kalau cuma semudah itu ya, terus ngapain para ulama kemudian mengarang kitab berjilid-jilid ya, dengan kesungguhan dalam keilmuan, keilmiahan ya, yang para ulama nggak hanya satu, banyak sekali, dan setiap ulama mengeluarkan merilis kitab-kitab itu bukan hanya satu bidang, kadang ada bidang-bidang lain ya, misalnya fikih, usul fikih yang lain ya, dan juga tafsir misalnya. Kalau cuma cukup seperti itu. Nah, ini kita harus pahami dulu para pemirsa ya. Terus buat apa ulama kemudian menulis kitab dengan berjilid-jilid, dengan banyak, susah ya. Yang akhirnya kita cuma copy paste saja. Nah, ini kalau kita berbicara tentang agama, agama bukan hanya sekedar ibadah mahdhah ya. Kalau kita lihat oke, ya, memang dalam hal ibadah ada yang tidak bisa diedit ya. Misalnya sholat maghrib itu 3, tidak bisa kemudian saya tambahin 4, nggak boleh, malah 3 ya 3 ya. Ada ibadah yang kemudian yang kedua adalah ibadah yang bisa disesuaikan dengan kondisi, yang itu masih terbuka peluang ya, setelah zaman Rasulullah SAW wafat, itu terbuka ijtihad di dalamnya. Karena sifatnya adalah jihad, ada permasalahan-permasalahan baru yang tidak ada pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian para ulama berijtihad. Ya, jadi ada namanya kreasi, ada namanya adopsi. Ya, nah ini harus melihat secara jelas. Ya, adopsi itu ada yang namanya adaptasi. Ya, jadi kalau adopsi tinggal ngambil saja. Adaptasi mengambil tapi disesuaikan dengan kondisi. Ada yang kemudian namanya kreasi, itu ijtihad. Nah, para pemirsa, jadi tidak semudah itu ternyata ya. Artinya ada beberapa hal yang memang kalau kita berbicara tadi ya, ibadah memang tidak bisa diedit, tidak bisa diubah-ubah. Ada memang. Tetapi ya, dari ibadah itu juga ada yang bisa disesuaikan dengan zaman ya, yang mana disesuaikan dengan tempat, yang itu malah justru menjadikan Islam itu fleksibel, bisa diterima di mana saja dan kapan saja. Nah, batas-batasnya itu apa yang boleh diedit, apa yang tidak boleh diedit, itu para ulama sudah menggambarkannya. Makanya belajar yang pintar supaya ikut tahu batas-batas itu gitu loh ya. Jadi bukan bukan hanya sekedar mengatakan, oh agama itu mudah, nggak perlu diedit, Rasulullah mengerjakan, kita mengerjakan, selesai. Nggak seperti itu juga. Seandainya istilahnya, ini justru kalimat-kalimat seperti ini mengendorkan orang untuk belajar ilmu agama. Yang diangkat adalah semangatnya, tetapi justru lupa bagaimana esensi daripada agama itu, yaitu Islam yang selalu bisa berkelindan ya, bisa mengatasi persoalan-persoalan zaman. Saya ceritakan sedikit para pemirsa. Jadi kita mengenal mujtahid mutlak yaitu 4 ya, Imam Abu Hanifah ya, kemudian Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali ya.
Tapi pada dasarnya kalau kita mau setelah Rasulullah wafat, di zaman sahabat saja ya, itu ada sekitar beberapa orang yang jumlah sahabat itu ratusan ribu. Nah, ini jumlah sekitar 50 atau 40 itu yang berani untuk berfatwa, dan kadang-kadang fatwanya satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, kalau seandainya kata-kata yang status WA tadi itu kita kembalikan ke dalam sejarah, tentu akan tertolak. Mengapa para pemirsa? Karena seandainya agamanya sekadar copy paste daripada Rasulullah, maka para sahabat itu tidak mungkin ya punya mufti. Yang muftinya itu sekitar 50-an orang dari ratusan ribu. Yang hadir haji wada itu 100 ribuan ya. Yang itu 100 ribu, yang itu kok mana 100 ribu itu kok tidak, maksudnya gini. Kenapa kok ada 50 mufti di zaman era sahabat? Sahabat ini ya, di era sahabat. Yang mana kalau kemudian agama cuma copy paste, ya udah sebenarnya nggak usah pakai mufti itu. Ya, nggak usah pakai mufti. Tapi kenapa mereka yang 100 ribu itu bertanya kepada yang 50 sahabat tadi? Nah, ini pertanyaannya. Jadi dia tidak belajar sejarah. Jadi status-status WA seperti ini saya rasa sangat menyesatkan. Ya, ini biasanya Salafi Wahabi yang memahaminya seperti ini ya. Satu, menyesatkan. Dua, tidak mendorong orang untuk belajar lebih giat tentang ilmu. Yang ketiga, bahwa status seperti ini seperti seolah-olah menafikan usaha para ulama dalam mempelajari agama. Nah, ini yang para pemirsa kita harus pahami bersama. Ya, ini kesalahan-kesalahan yang memang saya ketawa aja baca status WA itu. Makanya saya luruskan supaya teman-teman para pemirsa tidak salah memahami dalam beragama. Ya, itu zaman sahabat sudah ada 50 mufti dari seluruh jumlah sahabat yang 100 ribu sahabat, 100 ribu orang dari sahabat. Nah, kalau seandainya cuma copy paste, ya 100 ribu ini ya pasti nggak akan muncul mufti, ya cukup ya sudah 100 ribu ini tidak ada lagi yang tempat bertanya ya, yang kemudian mereka bertanya ingin mengambil fatwa ya. Nah, di situ. Tapi kenapa muncul 50 orang mufti ini? Berarti kan setelah Rasulullah wafat pun ada hal-hal yang kemudian mereka bingung, kemudian bertanya kepada ahlinya. Ahlinya ini 50 sahabat. Itu di zaman era sahabat ya, yang definisi sahabat adalah orang yang masuk Islam dan bertemu dengan Rasulullah SAW secara tatap muka. Ya, nah disinilah kemudian ketika Rasulullah wafat, mereka sendiri 100 ribu itu tidak kemudian hanya sekedar copy paste. Kalau misalnya logikanya kalau agama itu mudah, ya saya rasa bukan kata-kata mudah, dimudah-mudahin, dianggap mudah, ya. Kemudian apa? Ya, tentu para sahabat tidak akan bergejolak sehingga nanya ke 50 itu. Dan kalau memang cuma copy paste, pasti tidak ada 50 orang mufti di era sahabat. Itu di era sahabat. Nah, apalagi kemudian di era tabi'in, tabi'in, akhirnya ada 9 mazhab sebenarnya kalau dalam fikih itu ya, yang kemudian eksis sampai sekarang, ya, itu ada 4 mazhab yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, para pemirsa, tentu ini menjadi pertanyaan ya. Apakah betul ya kemudian di WA tersebut, status WA tersebut ditampilkan dalam Quran, yaitu surat Al-Hasyr ayat 7, ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ya, ya, secara garis besar memang seperti itu. Kalau Rasulullah sudah memerintah, ya kita terima. Sholat wajib. Tidak boleh mencuri misalnya, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, ya kita tinggalkan. Tapi kan itu secara garis besar. Ketika itu berada di ruang dan waktu yang berbeda, tentu akan menjadi masalah-masalah kalau tidak ditemukan dalilnya secara nyata. Maka para ulama berijtihad. Sehingga apa? Sehingga justru Islam itu bisa fleksibel, bisa di Eropa, bisa di Asia, bisa abad kesekian, tetap bisa semua mencakupi. Karena garis-garis besarnya sudah diambil daripada hadis Rasulullah SAW dan dari Al-Quran.
Seandainya kita sekaku itu, yang katanya hanya agama mudah, hanya sekedar copy paste, tentu Islam tidak bisa diterapkan di sini, tidak bisa diterapkan di berbagai daerah, tidak bisa diterapkan dalam kurun waktu tertentu, abad sekian misalnya, tidak bisa diterapkan karena cuma copy paste. Sedangkan hal-hal yang kemudian ada ya di zaman sekarang tidak ada di zaman Rasul. Nah, ini butuh ijtihad. Nah, ini para pemirsa supaya saya memotivasi Anda-Anda semua untuk kemudian belajar ilmu agama lebih jauh ya. Kuncinya adalah dengan kesungguhan niat yang baik dan tentu saja jalurnya adalah dengan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu kuncinya ya untuk bisa membuka ke arah sana. Tanpa bahasa Arab tidak bisa, apalagi cuma modal terjemahan. Hati-hati ya, tergantung ini bagaimana menerjemahkannya. Nah, tidak ada guru, baca sendiri terjemahan, wah repot. Itu yang sering saya temukan ya di era sekarang ya, karena pekerja ya malu untuk kemudian hadir ke majelis taklim, ke ngaji yang mungkin terkesan kumuh apa segala macam. Ya, egonya masih tinggi sehingga belajar dari terjemahan dari media sosial yang tanpa guru akhirnya bisa berbahaya. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.